Shalom. Kita akan mulai acara ibadah PHD untuk kaum bapak di HKBP Kramat Jati. Saya akan menyapa dulu buat saudara-saudara, bapak-bapak yang ada di rumah maupun di perjalanan atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan selalu menjaga kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Lebih dahulu kita mau berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Amin. Marede Mahita sian buku Ede nomor 50 ayat sada.
Disodohami oleh Tuhan akka ruas di huriam. Secara khusus ima kaum ama naro mandapotoko di bagas joromon manang diinganan nasidabe lau mamuji pasangapon guarmu marhite PHD ama muliate maale Tuhan diramoti hodo pardalanan ningulunami di bagasan sadarion takasdo di botoho ahana masa di tonga-tongani aka ama ni huriam alani paluas majolo hami saluhutna lamar saur dotho marhite hatam marhite puji-pujian dot tangiang romaho Tuhan di tonga-tonga namion enungarade hami dison marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di hamuna amanami tajahama hatani debata nagabe epistel dihita ima sian Lukas 2 ayat 41 satro ditu ayat 52 marsika soring mahita macaha jala ganup tahun laudo natorasna tu Jerusalem hari raya Paskah asadung diradoti nasida aka ari rayai dinalaho mulaki nasida tinggal ma Yesus dakdanaki di Jerusalem so pamotuani natorasna dung so jupang nasida ibana mulak man nasida tu Jerusalem laho manglului ibana tarhalomong be do nasida umbege hatana dibahet terus ni rohana dohot akka alusna gabe didok matu nasida buasa pola luluamuna au dang dibotohamu napatu tahu di bagasan bagas ni damang laus tuat do ibana rapdot nasida satu Nasaret jala pangoloi do ibana di nasida alai di peop inanaido sude namasai di bagasan rohana ima sahatna mertua ma natumangihon hata ni debata jala nau pepsa amen tapuji ba tu hatta mareda mahita sian buku ede nomor 425 ayat sada tabba opat
Masada maruhata martang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata nami, nauso bahami marhite-hite guarne anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan siokop si panguluhami. Di boranginon tak kasih jahoro hami ale Tuhan, na pungudi bagas joromon, nang nadibagasan bagas nabe hami ama ni huriamon ale Tuhan, na dohot manghuton ibadaon melalui live streaming. Mauliate hupasat kami tu arupamu ale amang nabasa, disiala hupakilalau kami do gorang ngasini roham di hami. Manipat mangulu hami di portibion ale Tuhan, tarlubi di ari sadarion ale Tuhan. Takkas wilalau hami tung asini roham do na mangurupi hami, di na mangula akaulaon nami na maragami hami ale Tuhan. Asi maroham di hami saluhu na ale Tuhan, pasu-pasu maniulan ni tangan, niulan ni pikiran nami. Saibay may majadi hobar tulomoni roham di hami. Asa terbaik kami totom margugu marlasni roha di parngulun nami si ganupari. Jalat huhut memuji pasangapon guarmu hami ali Tuhan. Di borngenon ali Tuhan, huwag kami makadungan nami nasuboi rap dohotami nuaing di bagasmon marnatapak memuji pasangapon guarmu na badai. Molotungadong ale Tuhan akan dibagasan losok ni roha. Ho matoktong madadasi nasida, asaboi nasida persidohot. Jala taruli dia ka hatam na badai, dia ka PHD nami tu akatiki-tiki na nang roh ale Tuhan. Saiboi manasida paling gasommu mangihuton live streaming nang tatap muka di huriamon. Asanang nasida piali Tuhan totong boi marningot asimi dohok dengan dibasam di ngulu nami si ganupari. Di borngenon ale Tuhan huwag kaima akadongan nami na usahat akaguar-guar nasida akan dibagasan parsahito ale Tuhan. Asi maroham di nasida adora sohujau kami akaguar nasida ale Tuhan. Homa madauni sahit nasida, sahit ni pamatang nasida ale Tuhan, tuktuhi rohana nasida asa marningot nasida pasahato diri na tuho lahu mangido akka basa-basam nauli asa dapok nasida hamalumon tu akka tiki-tiki na nang roh ale Tuhan, pasu-pasu masaluhut akka ubat na pinangan nasida, si panganon na pinangan nasida nang akka para medis na mangurupi dalam mumay Tuhan pahatopon patibuhon malum parsahiton nasida. Akaon maguar-guar na sahat Tuhami ale Tuhan, tangion mahami, ima amanami situa STR Siregar, inanami Yuliana Borusi Hotang, inanami situa LRR Borusi Hormin, inanami Nyonya Situmeang Boru Gultom, inanami Tabita Borusi Tumeang, amanami situa B Sidauruk, inanami Nyonya Munte Boru Raja Guguk, amanami Sopar Panjaitan, inanami Nyonya Hutagalung Boru Simanukalit, inanami Nyonya Simajuntak Boru Siahaan, inanami Nyonya Turnip Boru Sihaloho, inanami Nyonya Nainggolan Boru Turnip, amanami B Sibarani, inanami Nyonya L Siregar Boru Sialalahi, inanami Nyonya Manurung Boru Silitonga, inanami Nyonya Siahan Boru Tapubolon, inanami Nyonya Marpaung Boru Purba, inanami Nyonya Sirait Boru Sitorus, inanami Eva Boru Sitinjak. Dohot akai dongan nami dari rumah sakit ale Tuhan, ima inanami Nyonya M Tambunan Boru Simajuntak, inanami Nyonya L Sitinjak Boru Simangunsong, inanami Nyonya Purba Boru Silaban. Ka Om Tuhan na terbaik kami mangguari nasida kadongan nami na dibagasan persahiton. Ale atuk tunggurang dope dongan nami Tuhan nasoboi hu targawari hami di tikion. Takas di botohodo nasida di tataporo nasida menang di dia. Pihak nuaing ale Tuhan di persahiton na adong na dibagas adong na di rumah sakit. Tung pos rohan nami Tuhan mangido tuho. Ai huboto hami takas hodo paddauni bolon di saluhut arsa nang sahi nami di portibion di bahini ali Tuhan mangido mangelek mahami tuho saile on madinasida Tuhan
hamalumon ni parsahiton ni pamatang nasida jala palinggas matang rohadak nodi nasida mangido dagot pasahaton todina tuho asa boy nasida totong dapotan jala taruli diasi do denggan ni basam nang akadongan nami ale Tuhan di bagasan perjalanan neng menuju menang sahatu bagason ale Tuhan ramoti iring-iring manasida sahatolhas pajupang do tami di bagasan las ni roha mauliate hungot tami ale Tuhan panitia ni huriam nong dipabakit gabe panitia hut doho panitia gotilon akaina nami panitia ale Tuhan pasu-pasu manasida le Tuhan lehon magogo di nasida mangulahon akaulahon na pinasahan ni huriam tu nasida akaina nami iya le Tuhan lehon di nasida sadani roha lehon do hai pason padau Tuhan sian aka na mangabati hasadau ni roha alai sai lehon matotong di roha nasida roha na marasi palianan asa boy nasida totong mangulahon di bagasan las ni roha akaulahon ni nang songoni panitia pembangunan piali Tuhan ho matotong na masuk-masuk nasida mangalehon gugur nasida do mangalehon las ni roha lahu mangulahon ke panitian nang pinasahat ni huriam tu naka amanami songoni Tuhan akka ayanakon ni huriamon ale Tuhan siam mulai na mekmet satu nama godang tuho mahu pasatami ale Tuhan songo kami natoras ale Tuhan lomos dohami dia kapertikian noaing diaka subiani portibio lam ronggong lao mangonggopi akena konami na gubuya maben nasida targanggu jala manibil si anak kalomoni roham alai na posdor hanami tuho ale amang pardenggan basa sai taiti jala bahi rohana sida Tuhan tuho asa diului nasida aka ajar na torasna tarlumobi ajar nasian ho ale Tuhan asa tarbain nasida Tuhan mangulau lomoni roham sai bain mana sida akayanakon na pinalau mi Tuhami gabe iyanakon mu ale Tuhan gabe halamuan ni roham asi roham dihami akayanak natorasna ale Tuhan aka dipartikian noaing ale Tuhan go doham hamaolon ni parnguluon huadopi hami asi roham dihami akan natoras ale Tuhan urupi hami ale Tuhan sai pargogoi hami Tuhan marmudu-mudu nasida ale Tuhan asi roham dihami sai paturuma akadalan naboi si dalanan nami doa kaulao na bayu sulaon nami laho dalani parnguluan nami sigano pari ale Tuhan asa tarbaik kami totong marlas ni roha jala boyhu ulau kami aka ulao na pinasahat ni huriam do aka ulao na pinasahat ni akan aka na mangalen ulao di hami boyhu ulau kami doho denggan ale Tuhan jala taruli aka dongan nami na boy jonok doho tami ale Tuhan ala ni denggan basam totong di hami asi maroham di hami Tuhan saiban mahami gabi hapataran di pasu-pasum di saluhut gulumit ningulu nami tu akan nahumalia kami jala sai marbungaran matoktong guarmul di parngulun nami ho matoktong nahupasanga pami di saluhut gulumit ningulu nami mauliate marohan nami di ho ale amang pardengan basa pardosa godang dohami ale Tuhan badia doho se sama saluhut dosa nami nagodangi asa tuk tamahami di depamu majalo pasu-pasumi Olan mga sahon guar na namu Yesus Kristus Tuhan nami, martangyak kami tuho. Amen. Tapuji matu hatta marede mahita sian bukwede nomor 76 ayat 2.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita di PHD ini, tertulis dari Galatia 3 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan seluruh ayat ini. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah bunyinya. Seluruh kaum ama yang kami kasihi di dalam Kristus, saya mau menyapa dulu buat kita semua yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Apa kabarnya? Betul baik? Sungguh baik. Terima kasih. Bahkan luar biasa. Karena Tuhan itu luar biasa. Amin. Iya. Setiap orang percaya dan termasuk kita pasti ingin diberkati. Tidak ada satupun kita yang tidak ingin diberkati oleh Tuhan. Saya membuka Kidung Jemaat 403 ayat 1 dikatakan, hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
berkat adalah janji Tuhan. Diberikan kepada Abraham dan seluruh keturunannya yang percaya kepada Allah. Kita selalu mengharapkan berkat Tuhan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk saudara-saudara kita, untuk orang-orang tua kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, dan untuk sesama kita. Bahkan di luar dari satu iman dengan kita, supaya Tuhan hadirkan berkat-Nya dalam kehidupan di dunia ini. Kita berdoa dari pagi, lalu kita berdoa pada siang hari, entah itu waktu makan, entah itu sangat perlu saya mau berdoa. Ada seketika kita tergerak hatinya, lungut duau neng pajupang do Tuhani, ikon mertangi yang ngau. Tak satu pun yang tahu itu. Manang dijabui, manang di inganan parkarejoan, ada pasti itu. Apalagi sosok ama yang banyak pergumulannya. Di sana sini menuntut perhatian, menuntut kasih sayang, menuntut rezeki untuk kehidupan keluarga dan sesama. Kemudian sering kita juga ucapkan kepada teman seiman kita dikala di acara tertentu, semoga Tuhan memberkatimu. Begitu kan Amang? Semoga Tuhan memberkatimu. Luar biasa ucapan ini. Dan inilah tekanan daripada teks renungan PHD kita pada saat ini. Di mana dijelaskan di sana, kata kunci dalam teks ini adalah iman kontroversial dengan hukum Taurat. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Orang yang hanya berpusat hidupnya pada hukum Taurat, dia tidak akan memperoleh keselamatan. Karena jelas kita lihat bagaimana perjalanan Abraham ketika dia dipanggil untuk keluar dari tempat di mana dia tinggal. Tuhan perintahkan kepada dia dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapa ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Manalah mungkin dilakukan kalau bukan karena iman. Dia tidak tahu tempat itu, tapi dia mau taat kepada Tuhan. Apalagi janjinya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan tidak menyuruh begitu saja atau memerintahkan begitu saja, tetapi Tuhan menyertainya. Tuhan memberkatinya. Bahkan dikatakan, membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa.
Andai kata itu si Abraham adalah diri kita, kaum Amah. Sungguh kita bangga punya Allah yang luar biasa mengasihi kita. Dan kita merasakan itu bila kita mengimaninya. Ya bukan? Kita merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Teks ini menekankan kepada kita semua adalah bila kita ingin diberkati, hiduplah di dalam iman itu. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan orang beriman dalam Alkitab. Contoh di dalam Perjanjian Lama. Ayub sudah jelas kita mengenalnya, bukan Amang? Hidupnya diberikan kepada Tuhan Allah. Tidak ada dia miliki apalagi, sudah hilang, sudah habis, sudah lenyap. Tapi dia mengatakan, engkau, terpujilah engkau, engkau yang memberi dan engkau yang mengambil. Terpujilah engkau. Bagaimana juga dengan Daud? Seluruh hampir dari kitab Mazmur jelas sekali bagaimana dituliskan kisah pengalaman iman Daud menghadapi musuh, menghadapi perlawanan, menghadapi ancaman, bukan hanya sekedar tantangan, ancaman. Tapi dia tetap mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Siapa lagi tokoh orang beriman dalam Alkitab? Paulus juga. Dalam penjara juga dia bersaksi. Banyak lagi, Amang. Tapi yang mau dikatakan di sana, orang beriman, mereka yang beriman, kita yang beriman, bukan hanya sekedar kata-kata aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus dalam kata-kata yang sempurna. Tetapi ditunjukkan dalam kehidupan kesehari-harian. Itulah yang paling nyata. Bisa dikatakan betulkah kita beriman atau tidak? Kalau kita lihat dari kitab Roma 5, kalau Bapak punya Alkitab atau di elektroniknya, di gadgetnya, bisa kita buka sebentar karena ini sangat penting menurut saya supaya kita melihat proses iman itu seperti apa. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kalau kita sudah menemukannya, boleh saya undang kita membaca bergantian. Saya ayat pertama, lalu saudara semua ayat genap. Baik yang di rumah juga bisa mengikutinya. Saya berharap seperti itu. Saya menunggu untuk dapat membuka dengan tepat Roma 5 ayat 1 sampai 5. Marilah kita baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman,
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Mari kita baca ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya buat gambarannya seperti ini. Ketika kita mengatakan kita orang beriman, orang yang percaya, kita masuk di dalam satu atmosfer, umpamanya bumi ini, di mana atmosfer itu kita ganti dengan penuh dengan kasih karunia Allah. Di mana kita berpijak di bumi ini, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita sedang berjuang dalam kehidupan ini, ketika kita mengatakan, aku beriman kepada Tuhan, berarti kita masuk di dalam atmosfer atau suasana atau keadaan di mana kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita ikuti ayat 2. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lalu dilanjutkan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi ada tingkatan, proses, di mana dia mengatakan dia beriman, dia hidup di dalam kasih karunia, dia bermegah di sana, karena dia yakini bahwa pengharapan itu pasti dia peroleh, bahkan dikatakan akan menerima kemuliaan Allah. Lalu di sisi lain bermegah dia bukan hanya itu adalah dalam kesengsaraan. Lihat, kita lihat di situ teksnya. Jadi bukan hanya di sisi satu saja yaitu pengharapan, tetapi harus diperhadapkan dengan kehidupan yang nyata bahwa kita menghadapi kesengsaraan. Tetapi tidak titik di situ, dikatakan di sana dalam kesengsaraan itu kita menimbulkan ketekunan step by step. Ya. Kesengsaraan lalu menimbulkan ketekunan dan kemudian ketekunan menimbulkan tahan uji. Wah. Wonderful. Ketika kita bisa menghadapi keadaan kita masing-masing, apalagi di masa pandemi COVID-19, beraneka ragam yang kita hadapi. Baik secara psikologis, kita bertanya, kapan Tuhan ini selesai? Sudah bosan aku. Dan lain sebagainya. Bagaimana kehidupanku selanjutnya? Itu banyak orang mengeluh seperti itu. Itu bicara soal ekonomi, bicara soal spiritualitas. Di mananya Tuhan ini? Begitu. Ya. Jadi kompleks masalah yang sedang kita hadapi. Tapi kita menggunakan kacamata iman kita, melihat dari proses itu bahwa ujungnya ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Jadi orang yang beriman, dia menerima kasih karunia
dia juga menghadapi akan kesengsaraan dia dalam proses kesengsaraan dia di situ dia dikatakan bertekun, dengan bertekun dia tahan uji, lalu tahan uji dia mencapai maksimalnya yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Bagaimana kita kaum bapa secara khusus menggunakan senjata ampuh itu, senjata yang kokoh itu, yang dahsyat itu adalah iman yang teguh, yang tidak bisa tergoyahkan. Itulah masalah yang dihadapi Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Galatia. Mereka sudah tadinya percaya, tetapi ada gangguan dari sekitarnya, ada ajaran sesat yang kembali mengingatkan mereka bahwa kamu salah, hukum Taurat yang bisa menyelamatkan. Mereka boleh dikatakan dang hot di bagasan haporsionna. Jelabui doi terjadi di tengah-tengah ni ngelutta dan yamang. Ya, si patadang mana kita dangi tu matangis dangi holsowan bahkan ngasa betu padelean ya hamalapatan nahu ama ate na hita deba kan so dihargai, so dianggap, so dianggo dan lain na asing. Ya. Sipata memang haporsioni penuh dengan dinamika, harus. Tidak bisa iman itu statis. Datar, tidak. That's it. Ya, gitu. Sipata nakok, sipata tuat. Nakok, tuat. Songoni. Mardalan songon di lembah kekelaman. Alai marujung do di bagasan hamunangan. Makanya dikatakan Rasul Paulus kepada orang Galatia, luar biasa kalimatnya ini. Mulo hudok tuhamuna pasti muruk duhamu tu awate. Hidok, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Murukian. Ya. Jadi pertanyaan, bisakah kita marah? Bisakah kita mengatakan ini? Buktinya Rasul Paulus. Kalau tidak dikatakan demikian, apa yang terjadi? Orang Galatia akan sesuka-sukanya. Mau ke sana, mau ke sini. Kan begitu. Dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Dicerahkan lagi. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Artinya mereka memilih untuk melakukan hukum Taurat itu adalah salah. Mereka tinggalkan Injil itu. Mereka tinggalkan roh itu. Ayat ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Kecewa sekali. Pernahkah Amang kecewa melihat anaknya, melihat keluarga, melihat orang tua, melihat teman sejawat, teman kerja. Enggak sepemahaman, enggak sepemikiran, dan saroha, dan jengkel hitakan Amang. Apa maunya ini? Ya, makanya luar biasa. Adakah kamu sebodoh itu? Kan seram kalimat Rasul Paulus ini. Sudah buka-bukaan dia, kalau bahasa Inggrisnya yang frank, terbuka, yang blak-blakan seperti itu. Dan tedeng aling-aling be memprotes maon ate. Murukian.
ibana maradupun halak Galatia yang mudah dipengaruhi. Lani hamuna amanami ama ni huria marhite hatorangan ni turpukon di paingok do hamuna hita sudina. Kalaupun kita menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, bahkan mungkin nyawa kita pun terancam, jangan pernah goyah. Bisakah? Jawablah dalam hati Amang semuanya. Karena betapa pentingnya iman itu dalam kehidupan kita. Tidak ada lain. Kalaupun ada harta benda segala macam itu, tidak bisa itu menjadi jaminan bagi hidup kita. Kita memperoleh keselamatan. Kalau udah bisa itu, ngapainlah capek-capek kita berdoa. Ya kan Amang? Ngapainlah capek-capek kita jadi tim COVID ya. Ngapainlah capek-capek kita jadi seksi ama ya. Ketua pembangunan, pengurus pembangunan. Nah udahlah itu, tinggalkan. Ini aja sudah pasti selamat. Hidupku seperti Khairil Anwar, hidup 1000 tahun lagi. Kita sudah melihat perjalanan hidup kita. Mula muse, tu bonana. Mula istilah noaing, tu laptop. Tu basic. That is, faith. Martin Luther juga sangat menekankan 3 sola scriptura, sola fide, sola gratia. Di mana pada masa itu dia sangat menekankan juga sola fide ini karena ancaman daripada aliran Roma Katolik yang mengatakan bahwa naboido melua seda halak pardosa marhiti pambahenan ni pardosai dohot pambahenan ni huria laho paluahon pardosai. Kita sudah tahu itu Amang. Ini saya hanya mengutip kembali. Kalau dulu masalah Katolik dengan Protestan, Martin Luther memprotes sampai mengeluarkan dalil sekian ratus. Kalau nggak salah 900 lebih seperti itu. Dia berani. Dan saya sudah pernah ke sana. Sosok tubuhnya sangat mungil. Perawakannya sangat sederhana. Berbeda dengan perawakan orang barat. Mirip Indonesia, mungkin di bawahnya lagi. Orang Indonesia banyak yang tinggi ini, bapak. Dia sangat karena dibuat gambarnya, patungnya di sana, di Jerman. Ya. Dan satu gereja Katolik yang ditutup dengan pintu besi, dan di situ ditulislah yang disebut protesnya itu apa-apa saja. Di hamuna akah amanami. Poin yang kedua ini juga penting. Bahwa bagaimana kita tetap mempertahankan iman kita di tengah badai, di tengah ajaran-ajaran yang kita nggak tahu nanti akan bermunculan seperti itu. Alani di hamuna saluhutna. Rak mahita manggogohon rekot ni haporsyotei tutuhani. Saat rodi ujung ningulutta. That is the corn. Not casing. You choose the corn. Corn is inti kehidupan. No casing. Casing itu pelengkap. Boleh ada, boleh tidak.
Jangan tinggalkan imanmu ketika ada tawaran-tawaran yang lain. Nomor 1 adalah iman, yang lain adalah pelengkap. Tuhan memberkati seluruh kaum ama di Huria HKBP Kramat Jati. Selalu setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang menguatkan kami semua di tengah badai, cobaan, ancaman sekalipun. Ingatkan kami semua agar tetap memelihara iman percaya kami kepadamu. Dengan demikian kami menang karena Kristus telah lebih dahulu memenangkannya. Tuhan, ajari kami untuk selalu bertekun mendengarkan firman-Mu. Karena dengan mendengarkan firman-Mu, kami memperoleh iman kepadamu. Kami berdoa Tuhan, agar seluruh kaum ama HKBP Kramat Jati tetap mengarahkan hidupnya hanya kepadamu saja, bukan kepada yang lainnya. Boleh bekerja, mencari nafkah pagi siang malam, tetapi tetap Engkau ingatkan mereka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, walau hanya sebentar. Tapi itu sangat penting bagi mereka, karena itu akan menambah iman percaya mereka kepadamu. Tuhan, kiranya kehidupan mereka dimanapun mereka berada, dalam segala tugas tanggung jawabnya Tuhan sebagai Bapa, sebagai suami, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Lindungilah mereka Tuhan dari mara bahaya. Tetaplah Engkau mengasihi mereka pagi siang malam, agar mereka merasakan Tuhan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, kami serahkan persekutuan kami pada malam hari ini. Dan ingatkan seluruh kaum bapa pada minggu akan datang untuk memberikan waktu sejenak beribadah 1 jam dari 24 jam. Tuhanlah yang memanggil mereka untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Karena itu modal yang sangat berharga bagi kehidupannya agar kuat berdiri di tengah-tengah badai di dunia ini. Kami serahkan hidup mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai hidup mereka. Dalam Yesus Kristus. Amin. Ta puji ma Tuhata, mari te bukuede nomor 15 ayat 4 dohot sia jala dison ma tapapung ma peletta. Sudah dari
yang maha Puji kono urangi di surga bepadengar loku sana tilam bumi marlosa kaliro isi hene honoku ho. tapa saat ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut seleon-leon na denggan. Dot nasa uli basa na mauli utus. Hupa satami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nislen-len mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangidohon di tangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami sungun panisa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago, ayhodo na pun harajaon, dota gogoon, rodi hasangapon saliling-nilingna. Amin. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus dot holong ni rohan de bata ama dohot parsauran iton di porbadia ma mandongani hamu saluhutna. Demikianlah acara PHD untuk kaum bapa, khususnya HKBP Kramat Jati. Kiranya Tuhan menyertai hidup kita. Horas.